kami undang untuk berdiri. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita puji, muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup. Ibadah ini berlangsung untuk merayakan Kristus yang bangkit. Damai Kristus besertamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami sering kali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kebuncahan hidup. Oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolonglah kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan kepada Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon pengampunan dalam Yesus Kristus. Amin. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri. Teruras deras suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Jemaat kami undang berdiri. Bersukacitalah kita umat Tuhan yang mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, karena Tuhan berkenan memberikan berita anugerahnya bagi kita. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian surat 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14, yang demikian firman Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Demikianlah anugerah
Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur dan bersukacita mengenang dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang telah berkorban, sengsara dan mati menebus dosa-dosa kami. Tetapi saat ini pengharapan kami muncul oleh karena Yesus sudah menang atas kuasa maut, sehingga ada pengharapan baru, ada keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Karena itu ya Tuhan, nyatakanlah berkat-Mu melalui sabda firman-Mu, supaya hidup kami berlimpah sukacita, berlimpah syukur. Terutama ketika saat ini kami merayakan Paskah, biarlah kebangkitan Kristus juga menjadi kebangkitan pengharapan kami semua. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami mengerti, memahami, serta tergerak hati dalam melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan
dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Suatu perjalanan waktu yang sudah kita nantikan. Setelah beberapa waktu kita masuk dalam penghayatan bersama, dalam masa sengsara dan kematian Yesus. Dan hari ini, tiba waktunya kita merayakan kebangkitannya. Sehingga harapannya, memang ada suasana sukacita, ada suasana kegembiraan hari ini. Karena kita merayakan Yesus yang bangkit. Mari kita ekspresikan kesukacitaan dan kebahagiaan kita. Saya akan menyapa saudara dengan berkata, "Yesus bangkit, soraklah." Saudara berkata, "Haleluya." Yesus bangkit, soraklah. Haleluya. Yesus bangkit, soraklah. Haleluya. Yesus bangkit, soraklah. Haleluya. Ya, Yesus telah bangkit untuk kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah kebangkitan Yesus yang ditulis dalam Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Di sana kita bisa melihat, memperhatikan bahwa dalam peristiwa kebangkitan Yesus ada tanda-tanda yang muncul yang melibatkan kekuatan alam yang begitu dahsyat. Yaitu dengan terjadinya gempa bumi. Ketika malaikat hadir, lalu menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus, maka ada peristiwa gempa bumi di sana. Dan itu juga sama seperti
Peristiwa ketika Yesus mati juga diiringi dengan suasana kekuatan alam yang mencekam. Ketika pada waktu itu ada gempa bumi yang kemudian juga terjadi kegelapan dan ada peristiwa tirai bait suci yang terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Di sini kita bisa melihat bagaimana bahwa peristiwa yang meliputi baik ketika Yesus mati ataupun ketika Yesus bangkit diiringi dengan peristiwa-peristiwa alam yang mengikutinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus juga menggambarkan tentang perasaan yang dialami oleh para perempuan yang menyaksikan Yesus yang bangkit. Kita bisa melihat bahwa sekalipun sudah diberitakan kepada mereka bahwa Yesus bangkit, para perempuan tidak secara serta-merta lalu mereka bisa larut dalam kegembiraan. Tidak serta-merta mereka langsung bersuka cita, tetapi juga masih ada suasana ketakutan yang mereka alami. Antara ketakutan dan sukacita yang besar menjadi dua peristiwa atau dua rasa yang bertolak belakang tetapi dialami oleh para perempuan yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Ketika mereka pergi ke kubur, mereka ingin menengok kubur Yesus, tetapi kemudian malah justru diliputi rasa ketakutan. Karena ada peristiwa gempa bumi, lalu juga diberitakan kepada mereka bahwa Yesus bangkit. Tetapi tidak hanya ketakutan yang meliputi, tetapi segera juga mereka atau sekaligus juga ada sukacita yang besar yang mereka alami. Lalu ketika mereka diperintahkan untuk memberitakan kepada para murid, mereka juga kemudian berlari cepat-cepat untuk menjumpai para murid dan memberi kesaksian bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka. Bahwa Yesus sudah menyapa mereka, salam bagimu, jangan takut. Dan itulah yang dialami oleh para perempuan yang menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus. Ada rasa takut, tetapi sekaligus juga ada rasa sukacita yang datang bersamaan dalam diri mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita Injil sangat realistis menunjukkan bahwa berita kebangkitan tidak serta-merta menggulung atau menghilangkan atau meniadakan rasa takut yang sebelumnya dialami oleh para murid Yesus termasuk juga para perempuan. Sangat realistis. Tidak melulu langsung digambarkan ketika Yesus bangkit lalu mereka bersukacita, lalu mereka bergembira, tidak. Tetapi juga digambarkan tentang suatu proses pergumulan orang-orang yang bersama dengan Yesus kala itu. Dari ketika mereka diliputi rasa takut, diliputi rasa cemas, lalu mendengar, melihat Yesus bangkit, lalu mereka berproses untuk bagaimana memerangi ataupun mengatasi rasa takut yang ada dalam diri mereka. Barulah kemudian rasa takut itu mampu diatasi, sehingga rasa takut itu kemudian berganti dengan sukacita yang besar. Tentang proses dari rasa takut menjadi sukacita tidak dihilangkan, tetapi secara realistis tetap digambarkan di sana. Bahwa para perempuan yang memang menyaksikan langsung kebangkitan Yesus pun belum mampu secara otomatis seketika mengatasi rasa takut.
yang mereka alami. Tapi memang pada akhirnya para perempuan tadi mampu bersukacita karena Yesus sudah bangkit. Jangan takut. Dan salam ini diulangi ketika berjumpa dengan para perempuan. Menjadi sesuatu yang hendak Yesus sampaikan. Memang mereka harus mengatasi rasa takut, rasa kecemasan yang tadinya ada. Karena memang manusia tidak akan selamanya hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Tuhan menjanjikan ada kemenangan, ada pertolongan, ada kebangkitan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menilik hidup kita, bukankah hidup manusia itu diapit oleh dua keadaan atau adanya dualisme rasa yang bisa saja terjadi dalam kehidupan manusia setiap hari? Ada takut, ada gembira, ada takut, ada sukacita, ada keputusasaan, ada harapan, ada keraguan, ada iman. Inilah dua sisi kehidupan yang pasti kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pada akhirnya kita telah mendengar bahwa janji kebangkitan Yesus itu memberikan sukacita dan menumbuhkan iman pengharapan kita. Karena kebangkitan Yesus menandakan kemenangan dari pergumulan yang sebelumnya terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita juga sedang merayakan Paskah, tetapi kita juga masih diliputi oleh perasaan kekhawatiran dan kecemasan oleh karena pandemi COVID-19 juga masih terus dalam upaya diatasi dan kita pun juga belum bisa sepenuhnya untuk beraktivitas secara normal. Dan kita tahu benar bahwa dampak pandemi COVID-19 ini berdampak luar biasa dan menimpa semua orang. COVID-19 menimbulkan ketakutan, kecemasan, kebangkrutan, kedukaan. Dan mungkin masih banyak lagi suasana-suasana yang diakibatkan oleh COVID-19. Tetapi coba kita juga melihat sisi yang lain dari wabah yang sebenarnya tidak kita inginkan ini. Bagaimana COVID-19 ini menimbulkan perasaan solidaritas yang tinggi. Bagaimana kemudian sesama manusia rindu untuk berbagi, untuk saling menolong, saling menopang, saling memberikan pertolongan kepada mereka yang lemah. Dan banyak juga yang kemudian memposting tentang bahwa ibaratnya, wah ini bumi sedang mendapatkan hari ke-7. Hari peristirahatan. Dengan kemudian polusi yang mulai turun, lapisan ozon yang mulai menutup. Dan bagaimana bumi merefresh dirinya setelah manusia kemudian mengisi hari-harinya dalam kehidupan keluarga dengan aktivitas yang terbatas. Ternyata ada dampak positifnya juga. Nah, barangkali ini yang bisa kita pakai untuk memandang situasi yang sedang kita alami saat ini. Supaya kita tidak selamanya berlarut di dalam kecemasan, dalam ketakutan. Tetapi supaya kemudian juga ada sesuatu hal yang bisa
kita pakai untuk mengisi hari-hari yang penuh dengan dilema ini. Apalagi saat ini kita merayakan Paskah. Apakah kemudian kebangkitan Yesus tidak mampu menumbuhkan sukacita sekalipun kita sedang prihatin bersama saat ini? Mampukah kuasa kebangkitan Yesus mengatasi kecemasan, ketakutan yang sampai saat ini mungkin masih kita alami? Justru ini yang harus kita kemudian olah bersama, termasuk kita sebagai gereja, juga dalam situasi pandemi ini tidak mati gaya istilahnya. Kita tetap bisa berupaya termasuk ibadah streaming semacam ini. Tinggal kita olah bersama, tanpa kehilangan hakikat yang pokok. Kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan di keluarga kita masing-masing. Gereja bisa kemudian berkreasi dalam pelayanannya. Barangkali itu kalau kita memfokuskan arah pandangan kita juga terhadap hal-hal yang positif itu supaya kita tidak kehabisan energi. Hanya diliputi rasa takut, rasa cemas, rasa kesedihan yang mendalam oleh karena situasi kehidupan saat ini. Karena itu mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus. Mari kita merenung sejenak. Apa yang akan saudara lakukan dalam satu hari ini ketika kita sedang merayakan Paskah? Masih adakah rasa takut yang meliputi kita? Masih adakah rasa cemas yang saat ini mengikat kita? Atau justru kebangkitan Yesus yang kita rayakan saat ini mampu tetap memberi energi kepada kita untuk terus berlari mengabarkan berita kebangkitan Yesus dengan penuh pengharapan bahwa kuasa kebangkitan Yesus akan menuntun kita untuk mengatasi, melintasi badai kehidupan, wabah yang sampai saat ini masih menimpa kita. Dengan penuh keyakinan bahwa kebangkitan Yesus akan menuntun kita kepada pemulihan dan keadaan yang semakin baik. Sehingga kebangkitan Yesus mampu menumbuhkan harapan baru dalam situasi yang penuh keprihatinan. Memang suasana perayaan Paskah kita berbeda. Tetapi biarlah kesukacitaan karena Yesus bangkit menjadi energi, kekuatan kita untuk bertahan, menjaga asa, menjaga pengharapan kita melampaui kehidupan ini. Yakinlah bahwa kuasa kebangkitan Kristus menolong kita, melindungi kita. Maka mari kita bertahan. Mari kita tetap terus berpengharapan. Sejauh kuat kita, sejauh kemampuan kita, lakukan yang terbaik. Dan ketika Tuhan bersama kita, semuanya akan teratasi. Selamat merayakan Paskah. Selamat bersukacita dan selamat berpengharapan yang baru bersama Yesus yang bangkit. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang selalu dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri dan marilah kita ungkapkan dan nyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus melalui Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan, tapi kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan penuh harapan dan syukur, di saat kami merayakan Yesus yang bangkit. Kiranya kasih dan kuasa kebangkitan Kristus mampu meneguhkan setiap orang yang berharap kepadamu. Sekalipun mereka saat ini sakit, tetapi mereka mengalami kasih dan kuasa kebangkitan Kristus yang meneguhkan pengharapan mereka, bahwa mereka yakin dan percaya Tuhan tetap mengasihi mereka dalam segala kondisi keterbatasan yang mereka alami. Dan keterbatasan secara fisik itu kiranya tidak mengubah mereka di dalam berharap dan percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam hati dan iman mereka, mereka tetap percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Juga untuk setiap pribadi dan keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan dalam keluarga masing-masing, kiranya kasih dan kuasa kebangkitan Kristus mampu meneguhkan pengharapan dan percaya mereka bahwa Tuhan akan menolong dan menuntun mereka menuju jalan keluar yang Tuhan sediakan, supaya mereka dimampukan melintasi badai kehidupan yang terasa berat untuk dihadapi dan dijalani. Kiranya kasih dan kuasa kebangkitan Kristus juga menggerakkan semangat hati gereja-gereja Tuhan, terutama dalam suasana yang penuh keprihatinan saat ini. Kiranya gerejamu tidak menjadi letih dan lesu, tetapi tetap berkreasi secara kreatif untuk tetap melakukan pelayanan, untuk tetap mengabarkan kabar sukacita tentang Yesus yang bangkit dengan berbagai macam kreativitas yang baru di tengah-tengah keterbatasan suasana yang ada. Kiranya gereja-gereja Tuhan tetap mewartakan tentang Yesus yang bangkit, yang menumbuhkan pengharapan baru bagi dunia ini. Kiranya kasih dan kuasa kebangkitan Kristus juga memberikan harapan baru bagi dunia ini dan juga bagi Indonesia yang saat ini sedang terus berproses untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus terjadi. Engkau tetap tumbuhkan harapan kami ya Tuhan, bersama dengan pemerintah, bersama dengan semua pihak, untuk kami boleh tetap melakukan upaya yang terbaik. Karena itu juga Engkau berikan kekuatan dan kemampuan kepada pemerintah kami, kepada semua pihak, para medis, tim kesehatan yang menjadi orang-orang yang terus berjibaku untuk mengatasi kondisi ini. Tuhan tetap memberkati, meneguhkan upaya mereka, supaya ada pengharapan, ada semangat yang boleh meliputi kami bersama sebagai insan di dunia ini, untuk kami tetap terus menopang, saling menolong, saling menyemangati satu dengan yang lainnya, supaya pengharapan kami tetap terus terjaga. Kami tidak kemudian menjadi patah dan hilang harapan oleh karena situasi dan keadaan ini. Kiranya kasih dan kuasa kebangkitan Yesus menumbuhkan pengharapan, menumbuhkan kekuatan,
menjadi penopang, menjadi penghiburan bagi kami semua. Sehingga kami tetap kuat dan setia bertahan bersama dengan Tuhan yang bangkit. Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan juga memberkati untuk setiap jemaat-Mu yang dalam minggu-minggu ini bertambah usia. Tuhan kiranya menambahkan berkat dalam kehidupan mereka, dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan juga berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, kami tetap berdoa untuk setiap korban yang saat ini dirawat di rumah sakit. Engkau berikan pemulihan dan Engkau berikan kesembuhan. Dan juga Tuhan memberkati untuk setiap usaha ataupun pergerakan ekonomi yang saat ini juga lumpuh oleh karena pandemi ini. Kiranya Engkau tetap memberikan pengharapan kepada setiap orang yang saat ini terganggu usahanya, terganggu perekonomiannya. Tuhan tetap kemudian menolong mereka melalui setiap orang yang tergerak hati untuk saling menopang, saling menolong, saling memperhatikan sesamanya. Karena kami yakin percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu itulah yang akan menggerakkan kami untuk saling peduli dan saling menopang satu dengan yang lain. Bapa kami yang di surga, kami menaruh percaya dan pengharapan kami kepada kuasa kebangkitan Kristus yang hari ini kami rayakan. Kiranya segala ketakutan, kecemasan yang sampai saat ini meliputi kami, Engkau gantikan dengan pengharapan baru, dengan keberanian, dengan semangat dan sukacita untuk tetap terus menjalani kehidupan dengan keyakinan Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan mengentaskan kami dari berbagai macam kesulitan kehidupan ini. Bapa di surga, inilah syafaat dan pengharapan yang kami naikkan kepadamu. Dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah ya Tuhan doa pribadi kami yang demikian. Bapa di surga, inilah doa syafaat dan doa pribadi kami yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hari ini kami rayakan kebangkitannya. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Firman-Nya dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 berkata demikian, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita." Sambil mengaturkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan PKJ 265 bait yang pertama. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita ini di dalam nama Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga yang mulia. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan hidup kami, karena terbukti ya Tuhan pada pagi hari ini kami telah berkumpul dan beribadah mengucap syukur kepada-Mu. Bapa dalam surga, dalam kebaktian ini kami aturkan persembahan, di mana persembahan ini adalah kami ambil dari sebagian kecil berkat-Mu yang begitu melimpah. Tuhan dalam surga, kami menyadari ya Tuhan bahwa apa yang kami haturkan ini belum sebanding dengan apa yang telah kami terima. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya, Engkau mensucikan dan mengkuduskannya, agar persembahan kami ini bisa berguna untuk memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami mohon ampun apabila dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Meski
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sambutlah kebangkitannya dan hadirkanlah kehidupan dimanapun saudara berada. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kepada seluruh jemaat GKJ Tegal, saya mengucapkan selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Yesus. Biarlah kebangkitan Yesus menyemangati kita, menjaga asa kita untuk menjalani kehidupan dalam masa-masa sulit ini, supaya kita kemudian tetap saling menyemangati satu dengan yang lain, dan kiranya kasih Kristus menyertai kita. Sekali lagi selamat Paskah, biarlah kuasa kebangkitan Yesus menyemangati kita bersama. Tuhan memberkati. Amin.